Bhinneka Tunggal Karya bekerja sama dengan Sanggar Seni Anak Indonesia mempersembahkan serial misteri dengan judul Tragedi Tumbal Pasugihan. Jin setan datang Didukung oleh para pemain: Adi Wirapati, Ida Bagus Aditya, Agus Diana Putra, Ayu Damayanti, Julius, Ningtyas, Aninda Maharani, Faiz, Windoyo, Siman Setiawan, Rizka Arumdipta, Putra Blambangan, Hadirin, Sulasmi, Yuda Wirajaya, Ronto Trisono, Cut Ayu, Imam Purnawan, dan Reza Main. Selamat mendengarkan. Kisah ini berawal ketika kami semua mengadakan wisata bertempat di salah satu daerah pedesaan pada kaki gunung. Udara sejuk, suasana tenang, dan area perkebunan teh membuat daerah itu nampak menjanjikan sebagai tempat destinasi wisata untuk kami. Namun hanya pada awalnya. Sampai kejadian itu kami alami dan rahasia itu terbongkar. Kami adalah seniman Indonesia dan inilah cerita kami. Kali itu, kami rombongan dari Bali hendak bertemu dengan seniman lain di daerah pegunungan Jawa Tengah. Kami berangkat pukul 5 pagi dan baru sampai di luar area pedesaan kala waktu menunjukkan pukul 6.30 senja. Awalnya, kondisi lingkungan yang sudah cukup gelap membuat kami semua ragu untuk melanjutkan perjalanan. Namun, desakan dari teman-teman lainnya membuat aku nekat menerobos medan yang sedikit terjal dan diapit oleh rimbun pepohonan. Waduh, jalannya agak curam. Mana gelap lagi. Kira-kira apa aman ya kalau kita melanjutkan perjalanan? Sudah, hajar aja Ji. Rombongan yang lain katanya juga udah mau sampai. Aduh, Tia nggak yakin nanti di tengah jalan ada pom bensin atau enggak loh. Takutnya mobilnya mogok di jalan. Iya, Adit benar. Kayaknya jalannya nggak aman. Belum lagi sepi dan gelap. Tiang takut kalau nanti di jalan nyasar. Mana nggak ada orang. Sepi begini. Udah lanjut aja. Kalau dilihat dari arah yang ada di Google Map,
Kita juga sebentar lagi nyampe. Kita kan baru isi bensin. Ya udah, lanjut aja. Yakin ini mau lanjut? Lanjut. Astaga. Iya. Kami rombongan nomor 2 memiliki anggota cukup lumayan banyak, memutuskan untuk menyewa sebuah minibus. Tanpa hambatan berarti kami semua sampai, bahkan sebelum rombongan lainnya. Akhirnya sampai juga. Ngomong-ngomong, hawanya kok gak enak ya? Kayak gimana gitu? Pikiran kamu aja kali. Atau memang udaranya dingin? Karena ini kan villa di tengah perkebunan teh. Emang iya ya? Iya mungkin ya. Kira-kira si Cut mana ya? Itu si Cut Ayu bukan sih? Yang berdiri di dekat pohon beringin itu. Oh iya. Ngapain anak itu berdiri di situ ya? Cut Ayu. Loh Yas, kamu mau kemana? Mau manggil si Cut. Itu anaknya berdiri di dekat pohon beringin. Gak tahu mau ngapain. Tapi Cutnya kok hilang? Dia kemana ya? Loh, kalian berdua ini ngomong apa toh? Orang Cut Ayu dari tadi duduk di depan villa. Itu anaknya lagi dikesokin minyak kayu putih sama Mbak Lasmi. Biasa, anak kampung. Jadi naik mobil sedikit langsung muntah-muntah. Hehe. Masa? Orang aku tadi melihat si Cut berdiri di sana kok. Kalau bukan si Cut, terus siapa lagi hayo? Jangan-jangan bukan orang itu. Hantu. Hahaha. Hal aneh pun sudah mulai terasa saat salah satu kawan dalam rombongan Bali menelponku untuk menanyakan arah perjalanan. Semua kondisi alam sekitar sama sekali tak pernah aku dengar ataupun aku lihat penampakannya. Tolong diam sebentar. Sepertinya rombongan nomor 1 telepon nih. Ya, halo Mas Agus. Gimana Mas? Apa? Kuburan? Sepertinya Mas Agus salah jalan deh. Kalau rute yang kami lewati nggak ada kuburan Mas. Iya, coba lihat Google Map dulu aja. Oke Mas, sama-sama. Semoga cepat sampai. Kenapa memangnya Mas Adi? Kok mendadak panik gitu? Nggak apa-apa Mas Putra. Cuma kepikiran sama teman-teman rombongan 1 aja. Nyasarnya itu loh. Kok sampai ke kuburan segala? Takutnya mereka kenapa-napa. Halah wis ora apa-apa. Wong ya wis padha gede-gede kok. Masa ya iso ilang? Demen ngendi to sing doyan? Hus, aja guyon ngono. Raila, kita dalu lho ya. Sekalipun terbersit rasa tak nyaman dalam hati ini, tapi sebisa mungkin aku harus mengendalikan suaraku agar tidak membuat mereka bertambah panik. Gimana, Beli Agus? Apa kata Mas Adi? Iya, katanya Mas Adi, gak ada satupun kuburan di area dekat villa. Apa? Terus ini kita
Gimana? Coba cek Google Maps aja. Apakah kita ambil rute yang salah? Guys, di tulisan mapnya cuma ada lokasi tidak diketahui. Aduh, gimana nih? Udah guys, jalan pelan-pelan aja. Kalau berhenti di sini, takutnya makin kemalaman. Setelah itu, dengan harap-harap cemas, kami semua melanjutkan perjalanan. Melihat kanan kiri yang hanya diapit oleh rimbunnya pepohonan, membuat nyali kami sedikit ciut. Tak nampak satu pun rumah penduduk, ataupun fasilitas umum di jalur yang kami lewati. Hanya lampu sorot mobil saja yang menerangi jalan di depan. Nyaris putus harapan, aku sudah mengira tak akan pernah menemukan jalur yang benar, hingga nampak siluet orang di depan sana. Guys, di depan ada orang. Coba kita tanya arah jalan yang benar. Yakin? Kok perasaan Tiang gak enak ya? Ada perlu apa orang di tengah hutan semalam ini? Mana di daerah ini banyak kuburannya lagi. Udah, positif thinking aja. Siapa tahu orang itu bisa nolongin. Coba panggil orangnya, Gus. Permisi, Nek, kami boleh numpang tanya? Permisi, boleh tanya arah ke Villa Graha di mana ya, Nek? Villa Graha. Lurus saja, ikuti jalan ini. Di depan ada tikungan. Tekan klakson 3 kali dan lemparkan sejumlah uang. Dan terus ikuti jalan sehingga kalian menemukan villa tersebut. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, Nek. Terima kasih. Tapi kalau boleh tahu, Nenek malam-malam begini mau kemana? Nenek mau pulang, Cu. Rumah nenek di seberang villa yang hendak kalian datangi. Oh, begitu ya. Sekalian ikut mobil kami aja. Toh kita satu arah. Terima kasih, cucu. Nah, itu tikungannya, Dit. Gas terus saja. Tunggu sebentar. Kata si nenek disuruh tekan klakson 3 kali sama lempar uang. Gitu kan, Nek? Si neneknya kok nggak ada ya? Si neneknya kemana? Kok hilang? Apa? Jangan-jangan si nenek bukan manusia. Udah, nggak apa-apa. Mungkin si nenek tadi mau nolongin kita, makanya munculin diri. Ikutin aja apa yang dikatain si nenek tadi. Tekan klakson 3 kali, terus lemparin uang koin keluar. Rombonganku adalah rombongan kedua yang sampai dari total 3 rombongan yang dijadwalkan untuk hadir. Sesampainya kami di sana, kuperhatikan ekspresi cemas telah menghiasi raut muka beberapa teman. Hai Mas Siman, saya perhatikan semenjak kami datang, beberapa teman sepertinya khawatir. Entah karena apa. Apa ada yang belum kami tahu? Gak apa-apa, Pak Win. Mungkin teman-teman cemas sama rombongan pertama.
Katanya mereka sempat nyasar. Mungkin mereka masih mampir beli makanan, Mas. Atau mungkin isi bensin. Kita berpikir positif saja. Mungkin juga ya, Pak. Semoga aja gitu. Aku baru ditelepon sama Bli Agus. Katanya rombongan Bali sudah hampir sampai. Alhamdulillah. Oh, ternyata Mbak Rizka juga sudah dengar ceritanya teman-teman Bali. Iya, Pak. Sudah tahu. Nyaris semua teman-teman satu villa kepikiran. Hei, itu kayaknya mereka. Tapi kok ada 5 orang ya? Seingatku cuma ada 4 orang dari Bali yang mau datang. Terus satunya siapa? Hai teman-teman, lama ya perjalanannya? Kok baru sampai? Loh, kok pada nggak enak gitu mukanya? Ini juga, kok cuma 4 orang yang turun? 1 orang lain di dalam, suruh turun juga dong. Nggak ada orang lain di mobil. Cuma ada kita berempat aja kok. Nanti aku ceritain di dalam. Ayo kita masuk ke dalam. Di luar nggak enak suasananya. Oh gitu. Ya sudah, mending kalian konfirmasi dulu ke kantor koordinatornya. Oke deh. Ayo saya anterin. Mas Tri, udah lihat teman-teman dari Bali gak? Itu kelihatannya mereka baru nyampe, tapi kelihatannya mereka kok pucat gitu ya, kayak habis melihat hantu. Ayo enggak, palingan mereka kaget aja nyasar malam-malam. Sopo sih enggak kaget nyasar tengah malam, mana lewat daerah yang sepi, lan akeh kuburane. Gurung ketemuan tuh aja aku udah gemeteran, apalagi kalau ketemu di demit, waduh, bisa pingsan di jalan. Iya juga ya, tuh manajer villanya udah datang. Hai teman-teman, tolong diam sebentar. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Pertama-tama, perkenalkan. Nama saya Alan. Saya adalah salah satu pengurus villa serta perkebunan di kawasan ini. Jujur, kami merasa amat terhormat atas dipilihnya tempat ini untuk Festival Kesenian Nusantara. Oh ya, perlu diinformasikan kepada saudara seniman sekalian. Villa ini terdiri dari 4 sayap bangunan. Masing-masing sayap terdiri dari 10 unit kamar tidur, lengkap dengan kamar mandi dalam, serta air hangat. Seluruh fasilitas villa, dari aula rapat, ruang olahraga, hingga kolam pemandian di belakang, dapat diakses dengan bebas. Akan ada 1 penjaga dan asisten pribadi yang siap 24 jam membantu keperluan Anda sekalian. Serta dihimbau untuk tidak memasuki lantai 3 di sayap utara. Sementara ini tengah dilakukan perbaikan. Demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, maka lantai 3 dilarang untuk diakses. Sekian, terima kasih. Harap maklum dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Aneh nggak sih teman-teman? Katanya direnovasi. Kok dari tadi aku nggak ngelihat ada tukang ya? Nggak tahu. Mungkin karena kita datangnya kemalaman, makanya nggak ada tukang bangunan yang kelihatan. Ah, masa sih? Apa jangan-jangan di lantai 3 itu ada fasilitas yang lebih mewah dari fasilitas umum? Wah, nggak bisa dibiarin nih. Masa kita dibeda-bedain? Udah sih Gus, gak usah banyak tingkah. Pak Alan bilang gak boleh, gak usah dilanggar.
Kamu mah sukanya nyari perkara. Iya, tapi kan kita bayar. Nggak boleh gitu dong. Halah udah, gak usah rame-rame kak. Mending kita semua tidur aja yuk. Udah malam lagian. Oke Cut, ntar tidur sama Anin ya. Anin takut tidur sendirian. Takut tidur sendiri? Gimana kalau tidur sama abang aja? Halah, gak ada. Kamu mah sini modus tok kak. Kok mending Mbak Anin tidur sama aku? Ya toh Mbak Anin. Kita kan ada temen nih, ya kan? Ya kan? Iya Mbak Anin. Bantu kerokin aku ya. Badanku gak enak semuanya rasanya. Ya. Dasar. Semenjak semalam, tidurku tidak nyenyak. Larangan Pak Alan untuk mengunjungi lantai 3 membuat rasa penasaranku memuncak. Aku tak peduli. Bagaimanapun caranya, aku harus dapat mengunjungi lantai tersebut. Rasanya aneh saja. Jika memang ada perbaikan, tapi kenapa aku tidak mendengar suara kebisingan satupun? Atau melihat pekerja bangunan yang berlalu lalang? Aku bersumpah, malam ini akan aku tuntaskan semuanya. Rasa penasaranku harus terjawab malam ini juga. Woi, Mas Agus, kok malah bengong di sini? Nggak ikut sarapan sama teman-teman yang lain? Iya Mas. Saya kesana dulu ya. Aduh, kaget aku. Kok bisa-bisanya Mas Adi muncul di sana ya? Loh, Gus, dari mana? Dari tadi cariin kok nggak ada. Iya loh Mas Agus. Tadi Mbak Ayu udah ngomel-ngomel di jalan, nyariin Mas Agus. Mbak Ayu yang mana Mas Tri? Mbak Cut Ayu apa Mbak Ayu Damayanti? Mbak Ayu Damayanti Mas. Katanya Mas Agus disuruh nyetir mobil buat belanja buat bakaran nanti malam. Tapi kayaknya yang belanja malah Mas Imam sama Mas Hadirin. Soalnya Mbak Ayu katanya nggak bisa nyetir mobil. Oh, ya sudah kalau gitu Mas Tri. Jadi acaranya nanti malam ya? Iya sih Mas. Tadi Mbak Lasmi bilangnya gitu. Oh, ya sudah. Bagus. Kesempatan. Nanti kalau semuanya di luar, aku bisa sembunyi-sembunyi naik ke lantai 3. Masa Dek? Iya loh Mbak Lasmi. Kita berdua lihat Cut Ayu berdiri di bawah pohon beringin. Iya kan? Iya Mbak Lasmi, demi Allah kita lihat kan Ayu lagi berdiri di bawah pohon beringin itu kan. Serem sih enggak ya. Sakit hati sing yo iki. Aduh, masa yo aku dipadak-padak ambek dedem to yo. Tapi ceritanya Mbak Ayu Damayanti lebih serem lagi loh. Iya ya, emangnya benar itu nenek-nenek hantu? Ya iyalah Mbak Lasmi, pastinya hantu. Orang tiba-tiba ngilang kok. Kan mobilnya itu ada 3 baris kursi. Aku sama Julius duduk di baris kedua. Terus Agus sama Adit di kursi depan. Nah, si nenek itu duduk di baris belakang. Pastinya kalau si nenek mau keluar harus lewat baris kedua dulu dong, baru bisa lewat pintu. Nah ini neneknya nggak lewat di depan kita sama sekali. Kok tiba-tiba di kursi belakang nggak ada? Yang ada malah beberapa kuntum bunga Kamboja.
Serem nggak? Jujur, takut banget. Udah nyaris putus asa. Kira-kira bisa ketemu jalan yang bener atau enggak? Waduh, serem juga ya. Gak kebayang kalau aku yang ada di posisinya Mbak Ayu. Nggak mau sampai ada kejadian horor-horor kayak gitu. Yang semalam aja sudah serem, pakai banget. Alah, udah. Jangan cerita horor-horor lagi. Aku jadi merinding. Tuh, jagung, ikan, beserta sisa makanan dibawa keluar. Panggangan dan apinya kayaknya sudah siap. Anin, kok bengong ngeliatin keluar jendela? Kamu ngeliatin apa sih? Kayaknya tadi ada siluet buram yang samar-samar ngintip dari luar jendela. Tapi Anin lihatnya dari ujung mata sih. Coba Anin noleh buat mastiin. Kok ada nenek-nenek yang senyum sama Anin gitu? Tapi Anin noleh lagi kok nggak ada orangnya ya? Apa Anin salah lihat ya? Nah lo tuh kan, kalau kita ngomongin yang horor-horor, kejadian kan yang horor-horor. Udah ayo kita keluar. Walah, kok awalnya nggak enak ya Mas Hadirin? Lah iya, kayak gimana gitu. Dinginnya nggak wajar. Dengar ceritanya teman-teman Bali nggak? Ceritanya kayak nyasar di alam gaib. Alhamdulillah, perjalanan kita nggak ada yang aneh ya. Rombongan ketiga perjalanannya gimana Pak Win? Lancar tak? Alhamdulillah lancar Mas. Ya hanya macet saja. Jadi nyampainya agak malam. Alhamdulillah ya. Berarti cuma rombongan pertama aja yang mendapat kejadian aneh di jalan. Kejadian? Kejadian apa toh? Loh ya kejadian itu. Kejadian mereka nyasar terus ditumpangi nenek-nenek yang menghilang di dalam mobil. Terus kejadian Pak Win sama Mbak Rizka melihat sosok hitam di dalam mobil. Walah, bisa saja itu hanya permainan bayangan. Kita positive thinking aja. Ya betul Pak. Asal kita tidak buat yang macam-macam, pasti nggak akan ada kejadian yang aneh-aneh. Itu teman-teman cewek sudah datang. Ayo bantuin ngangkat daging sama sayurnya. Mantap. Semuanya sudah ada di luar. Sekarang waktunya aku yang naik ke atas. Astaga, bikin kaget aja. Kirain apaan? Siapa sih orang sinting yang naruh patung serem kayak gini? Di depan pintu lagi. Hampir copot jantungku. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Siapa itu yang teriak di dalam? Nggak tahu. Loh, Nin? Kamu kenapa? Nin? Anin dah? Roh bajingan itu sudah lepas. Aku harus balas dendam. Balaskan dendamku. Jika tidak, kalian semua yang akan aku jadikan tumbal.
saya rasa cukup sekian kisah yang saat ini dapat kami bagikan. Jujur saja, kisah ini amatlah traumatis bagiku dan kawan-kawan. Kami janji, kisah ini akan segera dilanjutkan. Untuk itu, klik tombol like, subscribe, dan komen agar mendapat notifikasi baru tiap ada cerita yang kami bagikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan maaf, kami belum mampu melanjutkan cerita ini karena cukup berbahaya. Berbahaya untuk kami maupun Anda. Dikarenakan kami tahu sosok gelap di belakang Anda sudah mulai beringsut